Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahul 'izzatu wal jabarut wa biyadihil mulku wal malakut wa lahul asmaul husna wan nu'ud. Al-'alimu fala ya'zubu anhu ma tudhirun najwa fi sukut. Al-qadiru fala yu'jizuhu syai'un fis samawati wal ardi wa la yafut. Ansa'ana bil ardi nasama wa sta'marna ajyara wa umama wa yassarna minha arzaqa wa hisama. Taqnufuna arham wal buyut wa yakfalna rizqa wal qut wa tublina al-ayyam wal waqut wa ta'tabiruna al-ajal allati hutta 'ala kitab wal mawqut. Falahul baqa wa thubut wa wal hayy alladhi la yamut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil arabil maktub fi tawrat wal injil mal'un alladhi tamakhadha li fisalil kaun qabla an tata'aqqab al-ahad was-sabut wa yatabayyanu az-zuhal wal yahmud wa ala alihi wa ashabil ladina lahum fi suhbatil ba'id bil athari was-sir samul jamil fi mudaharatihi wal aduwi syamlu sadid. Sallallahu alaihi wa alihi man tasla bil islam jadul mabhut wa qata'a al kufri hablul maqtut wa sallam tasliman katsira. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi tsumma istaqim amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Hamal Quran Bapak Insinyur Haji Indro Himawan yang beliau hari ini berhalangan hadir. Yang saya hormati segenap pejabat pemerintah dari unsur desa yang kebetulan Pak Kepala Desa hari ini beliau ke Jepara, saya diwakilkan ke Pak Sekdes Merawat Sawangi. Kemudian Pak RW Bapak Sutaryanto, Pak Bayan beli sini, sedang musibah. Pak RT Pak Atiman, yang saya hormati, yang saya sayangi segenap adik-adik dari adik-adik yatim yang nanti insya Allah mendapatkan lukisan, segenap para hadirin hadirat, khusus juga termasuk Mas Haryono ya, beliau termasuk desainer masjid ini yang menggambar masjidnya. Bapak Ibu barangkali penasaran kenapa depan ini ada gambar masjid, ada tulisan PPTG. Ini sebenarnya tulisan dengan awal ini, tapi kemudian jadinya berbeda, jangan kaget. Toh Menara Pisa juga, maaf, di Italia itu ada namanya gedung parlemen Pisa ya. Itu kan menjadi keajaiban dunia itu. Kenapa terjadi? Ternyata itu konstruksinya ternyata miring ya. Itu malah menjadi keajaiban dunia. Miring orang berubah. Oleh karena itu monggo yang pertama mari kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Bagaimanapun semua yang kita rasakan ini, khususnya nikmat-nikmat Islam ini lebih besar ketimbang dari hal-hal yang lain. Kalau hanya segenap hanya harta, jabatan, popularitas itu tidak seberapa. Tapi yang terpenting bagaimana keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi pemberat amal kita. Dan mungkin karawon pelajar sedaya dan portal menika mendapatkan ridha Allah dan ini menjadi pemberat amal dengan anak terkait peresmian masjid. Dan semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini temanya adalah peresmian masjid, barangkali biar tidak ada blank ya, tidak ada blank sama sekali, maka tentunya nanti akan kami sampaikan beberapa hal yang sangat penting terkait mengenai sejarah bagaimana masjid itu berdiri. Dan sebelumnya saya juga menyampaikan sangat-sangat terima kasih. Ini beliau dulu teman saya mengajar di SMP itu Nur Jaya, Ustadz Muhammad Sufi Al-Mubarak. Beliau ini tinggal di Karanganyar, di Kalioso, kemudian pimpinan pesantren Miftahul Huda. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi tema yang akan membawa kita kepada suasana yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada bagaimana kita merawat atau memperhatikan anak yatim,
belajar agama. Dan insya Allah nanti kita dengarkan bersama-sama. Jangan pulang dulu ini saat sebelum beliau menyampaikan materi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kami dari kepanitiaan Semarang Muharram tahun 1447 ini beserta yang menggawangi kegiatan ini dalam artian untuk mensukseskan agenda ini, termasuk Pasien Mas Birrul Walidain. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran kepada semuanya. Semoga setiap langkah panjenengan dari rumah ke tempat ini itu senantiasa menjadi langkah-langkah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai Masjidul Walidain, ini tidak terlepas dari sejarah tiga sejarah. Pertama adalah sejarah PPTG Manarul Islam Indonesia. PPTG ini pertama berdiri pada hari Ahad Pon 11 Desember tahun 2011. Saya suka dengan yang namanya hari Ahad. Pak Isa pernah menyampaikan ke saya, kowe nak ngopo-ngopo ngerjakke apa wae dimulai nak ora Rabu dina Ahad. Makanya dulu kalau pertama kali saya menghafal Quran itu hari Ahad Legi 6 April 97. Saya selesai menghafal 27 Desember tahun 98. Itu Ahad Legi. Dan saya mengadakan tas kami, keluarga orang tua saya, keluarga kami mengadakan tas Al-Quran. Saya selesai menghafal itu pada bulan Mei tahun 99. Cari di kalender yang Ahad Legi. Makanya kami setiap hari Ahad Legi, setiap Selatan itu ada kegiatan forum komunitas pecinta Al-Quran. Itu ada setiap Selatan sekali. Kemudian itu yang pertama ya, PPT namanya saat itu belum PPTGMI, namanya adalah Geria Quran Manarul Islam Surakarta. Karena saat itu kami tinggal di belakang ONS dan kami ada di Surakarta sehingga namanya masih Geria Quran. Ketika bulan Mei tahun 2016 kami pindah ke sini, maka 1 Januari tahun 19 itu kami merubah nama menjadi Geria Quran Manarul Islam Indonesia. Itu 1 Januari tahun 2019. Dan ketika Milad Manarul yang ke-11 atau tepatnya 11 Desember tahun 2022 kami merubah nama menjadi PPTG Manarul Islam Indonesia. Ini sejarah pertama, sejarah pesantren. Yang kedua adalah Yayasan Bina Hamlatul Quran ini terdaftar di Kementerian Kemenkumham itu tahun 2022. Dan insya Allah hari ini yang bertepatan hari Ahad Pahing, karena saya memang suka Ahad ya, suka hari Ahad Pahing, ini adalah insya Allah kita bersama-sama nanti saya mohon meminta dari kami dari yayasan kepada perwakilan dari desa Pak Sekretaris Desa untuk nanti di akhir meresmikan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga terkait informasi mengenai masalah wisuda pesantren. Dari mulai awal sampai hari ini kami sudah sering mengadakan wisuda. Ada beberapa kali yang mungkin ada kita akan mengadakan. Kita pernah di Ar-Rahmah, pernah di Majlis Ta'lim Islam di Jember, pernah berapa kali Ustaz Muhammad Sul pernah ngisi dia di Jember situ. Kemudian yang terakhir kemarin kami mengadakan wisuda terakhir tahun 2025 kemarin 15 Juni, 2 pekan yang lalu. Itu untuk kategori juz 39 orang, tahsin 9 orang, dan kemudian untuk akhir sanah untuk anak-anak yang sekolah mereka tahun yang ketiga atau edisi ketiga. Dan mohon doanya ini kami sudah sangat rindu bagaimana mewisuda anak-anak yang hafal 30 juz. Kayaknya sudah berapa tahun yang lalu kami mewisuda anak juz 30 juz ya. Semoga nanti insya Allah tahun depan ini ada santriwati yang bisa khatam 30 juz dan kami sudah tahun depan insya Allah semoga. Kemudian program yang keempat, poin yang keempat adalah mengenai program pesantren tahun 2005-2026. Bisa singkat ya. Pertama adalah mulazamah tahfidz 30 juz. Jadi mereka yang ingin khusus mendalami Al-Quran dan menghafal, monggo bisa didaftarkan ke pesantren Manarul Islam ini.
Yang kedua adalah MTS Tahfidzul Quran Integrasi. Kemudian SMK Tahfidzul Quran Integrasi. Yang keempat, perbaikan bacaan Al-Quran baik untuk anak-anak, dewasa, ibu-ibu, pelajar. Dan yang terakhir adalah madrasah diniyah. Maka Ustaz Muhammad Suki Al-Mubarak kami minta menyampaikan bagaimana pentingnya kita belajar madrasah diniyah. Mohon maaf, saat di Kobokan itu yang namanya madrasah diniyah itu rame. Masuk habis duhur jam 2, pulang setengah 5. Itu sepi, rame. Dari mulai tingkat dasar sampai madrasah aliyah diniyah itu rame. Hanya saja kami di sini memang ini baru berproses ya. Dan tahun ini kami membuka, kami tawarkan kemarin ketika wisuda akhir sana, kami tawarkan ke warga sekitar di sini yang ibu-ibu yang cuma yang hadir cuma sedikit ya. Kalau yang hadir banyak kan kami akan menyampaikan visi misi tentang diniyah ini. Cuma nanti biar Bu Sofi yang menyampaikan. Kemudian poin yang kelima, mengenai informasi terkait kajian yang ada di Masjid Birrul Walidain ini. Yang pertama, ini mungkin barangkali ya sekedar wawasan ya. Barangkali Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk bisa hadir di tempat ini di Masjid Birrul Walidain. Yang pertama adalah setiap Sabtu sampai Kamis 6 hari itu setiap habis subuh kami mengkaji kitab Sahih Bukhari. Dan sampai tadi pagi ya, hari ini kita sudah sampai pada edisi ke-94, hadis nomor 117. Kemudian tadi kami sampaikan forum komunitas pecinta Al-Quran. Insya Allah saya sampaikan sebutannya tidak lebih 2 menit ya, itu hanya maksimal 2 menit. Yang kedua adalah forum komunitas pecinta Al-Quran. Alhamdulillah pada bulan kemarin, bulan Mei tahun 2025, tepatnya 4 Mei 2025 atau Ahad Legi, itu sudah masuk edisi ke-16. Dan nanti insya Allah bulan depan, bulan Juli, kita masuk edisi yang ke-17. Ini adalah untuk para alumni, santri yang aktif, kemudian warga masyarakat yang semangat menyimak Al-Quran atau untuk termotivasi menghafal Al-Quran, mau bisa hadir setiap Ahad Legi jam 7:30 sampai jam 7:30 sampai ke duhur. Dia ada tausiah sebentar, makan siang, kemudian sholat duhur berjamaah di masjid ini. Kemudian setiap habis maghrib itu kami mengadakan setiap hari Sabtu, Ahad dan Jumat. Sabtu, Ahad, Senin dan Rabu 4 hari. Saya ulangi, Sabtu, Ahad, Senin dan Rabu habis maghrib itu ada pengajian kitab Hidayah karya Imam Al-Ghazali sampai pada tanggal 28 kemarin edisi yang ke-13. Kemudian pengajian subuh Jumat Barokah kami adakan pekan 1, 3 dan pekan yang kelima. Dan edisi yang perdana kita mulai insya Allah bulan depan setelah saya pulang dari Provinsi Banten ya. Nanti saya 18 Juli saya dari Banten tanggal 10 baru pulang. 18 Juli kita mulai pekan yang ketiga berarti. Ini untuk pengajian subuh barokah dan sarapan gayeng ya, rasanya. Kemudian lanjut pengajian remaja putra. Ini Sabtu habis Isya. Isya perdana kita mulai 19 Juli 2025. Kemudian kajian tafsir tematik yaitu hari Sabtu, Ahad dan Senin kita mulai nanti habis duhur hanya 15 menit. Ya mungkin yang bersabar ya nanti bisa sholat jamaah di sini sambil ada pengajian tafsir tematik ya dari tema-tema yang bermacam-macam. Insya Allah sampai 604 tema nanti edisi yang pertama. Kemudian ada munajat ratibul haddad. Ini sudah sampai edisi yang kedua pada tanggal 17 Juni 2025. Ini adalah setiap Selasa atau Kamis setiap saya pulang dari pengajian di At-Taqwa Palur atau Sobirin Palur. Jadi sebulan saya pulang dari At-Taqwa Palur Sobirin Palur itu 2 kali dalam sebulan. Berarti ada 2 kali dalam sebulan ratibul haddad. Kemudian tafsir Ahad pagi rutin selain Ahad Pon, karena saya digerobokkan pengajian rutin di kota. Yang kedua selain Ahad Legi karena ada forum komunitas pecinta Al-Quran tadi. Selain 2 tadi insya Allah tiga berarti Kliwon, kemudian Paing sama Wagi ya.
kita ada pengajian tafsir setiap jam setengah 8 sampai setengah 9. Dan pada tanggal 1 Juni kemarin sudah edisi ke-211. Kemudian ngaji habis maghrib, alhamdulillah matur nuwun kepada warga sekitar sini. Beberapa awal ketika masjid ini kita buka dengan suara luar, kami ceritain masjid ini dibangun peletakan batu pertama itu tanggal 13 Desember tahun 2023. Pembangunan selesai 31 Desember 2024. Pengecoran jalan yang keluar warga ini tanggal 17 21 Februari 2025. Kami mulai 1 Januari sampai kemarin sampai akhir Mei itu sudah menggunakan salat berjamaah untuk menggunakan adzan suara dalam, berarti belum suara luar, karena masih mengkondisikan sound dulu ya. Baru 1 Juni kemarin itu kami menggunakan suara luar. Itu sejarahnya. Dan sejak kami menggunakan suara luar, alhamdulillah banyak anak-anak yang hadir kemarin. Di awal semangat sekali. Saat itu masih awal-awal ketika Idul Kurban ya, itu banyak anak-anak yang kesini. Sampai berapa kali mereka semangat takbiran ya. Setelah itu hari-hari terakhir saya mati, tinggal beberapa anak, monggo yang punya cucu dan anak-anak mungkin disemangati agar untuk berjamaah di sini. Ada ngaji habis maghrib, baik itu ikra, baik yang binatur membaca Al-Quran 30 juz, membaca atau menghafal 30 juz. Saya singkat. Kemudian ada lagi namanya kajian tahajud 1 juz. Ini hanya Ahad pekan yang kelima. Nanti kita mulai perdana insya Allah 31 Agustus tahun 2025. Demikian ada 10 poin tentang kajian rutin sini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih 3 menit ya. Masih 3 menit. Terkait mengenai masalah kepengurusan. Jadi kami di sini dalam proses bertahap. Insya Allah mulai Juni bulan depan kita sudah akan mensolidkan kepengurusan yayasan Bina Hamalatul Quran, dan mulai tahun depan tahun 2026 bulan Oktober insya Allah mensolidkan kepengurusan PPT Kimanul Islam, dan baru Januari 2027 itu untuk kepengurusan masjid. Jadi selama 2 tahun ke depan ini adalah masa-masa persiapan sosialisasi. Kami ingin dalam artian selama ini semua kegiatan masjid meskipun belum berdiri, karena dulu sejarahnya dengan Manarul Islam, sejarahnya dengan yayasan, otomatis semua kegiatan sudah ada. Jadi masjid ini tinggal melanjutkan semua kegiatan dan menambah mana yang kurang dan meneruskan mana yang sudah ada. 2 menit lagi. Terkait mengenai masalah donasi. Jadi gini, jadi kami dari Yayasan Bina Hamalatul Quran ini setiap bulannya itu ada, karena kami kan di sini ada beberapa santri yang memang semua santri yang di sini itu sebenarnya tahun ini kami berencana bagaimana merekrut 20 santri untuk kelas MTS, 20 SMK, kemudian 3 yang SD, 7 yang mulazamah, ada 50 santri. Dan 50 santri ini membutuhkan dana tidak kurang 40 juta. Dan kalau per donatur itu ada 100.000, kami butuh 400 donatur kalau dihitung. Cuma kemarin yang sudah masuk ke kami itu donatur itu ada sekitar 48, cuma yang aktif sekitar antara 28 sampai 37. Monggo misalkan ada punya relasi dan lain-lain yang bisa membantu untuk terkait bagaimana pesantren ini kita membina santri mereka gratis, tapi juga ada bagaimana kita juga para pengajar yang mereka mendapatkan hak mereka mengajar sehingga semua jalan dengan baik. Yang terakhir, kami mengucapkan mohon maaf jika selama dalam mulai awal dengan datang sampai nanti akhir ada kekurangan yang terkait penyambutan dan terkait masalah hal yang lain. Mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Ada ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa orang yang mencari teman yang
yang tidak punya salah, tidak punya cacat, maka selamanya dia tidak akan pernah punya teman. Mari kita saling respek, saling menghormati, dan semoga dengan kita saling menghormati, saling menghargai yang lain, kita dimudahkan untuk saling memahami bagaimana satu dengan yang lain. Demikian sambutan dari kami, gambaran singkat tentang mengenai program atau mengenai hal-hal yang kegiatan baik di Manarul Islam maupun Masjid Birrul Walidain ini. Kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah tetap menjaga kita dalam istiqomah amal kebaikan,